dari jurnal maupun dari internet ya, terutama dari hasil penelitian, terutama terkait erat dengan yang pada minggu yang lalu ada yang menanyakan itu ya, bagaimana peran moral, kemudian etika dan akhlak serta adab ya, serta adab. Apakah nomenklatur-nomenklatur ini atau istilah ini atau pendefinisian keempat nomenklatur tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan dari pembelajaran akidah akhlak. Nah, ini yang penting ya. Jadi mahasiswa nanti silakan memperdalam dan memperkuat pengetahuan dengan menambah referensi dari hasil penelitian. Hasil penelitian banyak sekali terkait erat dengan moral, etika, akhlak, dan juga adab. Sehingga mahasiswa akan dapat menggali apakah keempat hal tersebut secara signifikan berpengaruh dalam tujuan pembelajaran akidah akhlak ya. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, PR yang kedua, kemarin juga kita sudah berdiskusi tentang pembelajaran tematik akidah akhlak, ya, pembelajaran tematik akidah akhlak. Nah, akidah akhlak sebagai mata pelajaran yang memiliki elemen-elemen dan juga keterkaitan dengan mata pelajaran lain atau dengan ilmu-ilmu yang lain, apakah secara tematik akan dipengaruhi oleh guru dalam mengajar, ya. Misalnya, bagaimana guru memanfaatkan strategi, memanfaatkan media, memanfaatkan metode, memanfaatkan pendekatan, memanfaatkan teknik dalam menyampaikan materi. Nah, ini juga ya hal kedua yang harus mahasiswa nanti gali dengan referensi dari berbagai sumber ya. Jadi tadi yang pertama bagaimana eh, nomenklatur, ada moral, etika, adab, akhlak. Apakah keempat hal ini berpengaruh secara signifikan dalam mengantarkan tujuan pembelajaran akidah akhlak. Kemudian hal yang kedua yang perlu mahasiswa nanti perdalam juga yaitu tentang pembelajaran tematik akidah akhlak. Pembelajaran tematik akidah akhlak ini apakah ada keterkaitan yang erat dengan bagaimana guru mengajar, yaitu dalam memanfaatkan atau mengoptimalkan strategi, kemudian metode, model, teknik, pendekatan, dan seterusnya. Tuh ya, nanti silakan digali dari berbagai sumber. Karena kalau tidak menggali itu nanti pembelajaran akidah akhlak tidak akan tercapai tujuannya. Kemudian yang ketiga mahasiswa perlu refleksi selama mungkin praktek di madrasah ya. Kan rata-rata sudah pada bekerja ini ya mahasiswa yang 5C ini. Apakah sudah pernah melakukan inovasi terutama kaitannya dengan mata pelajaran akidah akhlak yang sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam era education in society 5.0 ya. Jadi akidah akhlak ini sangat memiliki peran yang strategis di era education in society 5.0. Nah, bagaimana ini upaya atau ikhtiar dari mahasiswa terutama dalam inovasi pembelajaran akidah akhlak agar akidah akhlak bukan sebagai mata pelajaran jadul yang disampaikan hanya dengan dalil-dalil saja, dengan ceramah saja,
dengan bercerita saja, tetapi bagaimana pelajaran akidah akhlak ini bisa diterima dengan senang hati oleh peserta didik, terutama untuk merespon atau untuk merespon tuntutan era yang sekarang ini, gitu ya. Jadi 3 poin ini silakan mahasiswa nanti mengembangkan gimana caranya, gitu. Oke, baik. Untuk sore hari ini, siapakah yang akan bertugas? Siapa yang akan bertugas? Mas Munzir sudah masuk apa belum? Ampun Ibu, Sudah. mohon Siapa yang maaf. bertugas sore hari ini, Mas Munzir? Pas Huzai dengan Mas Rufin. Oke, silakan Mas Yusai. Mas Yusai, silakan dengan Mas Mas Isa. Rufin. Mas Ruhin. Oke, Mas ya, Masnya double. Mas Ruhin. Wah, ini mahal banget harganya. Mas saja sudah mahal, apalagi ini Masnya double-double. Gitu ya. Silakan di-share dulu di materinya di grup biar teman-teman bisa mereview. Apakah sudah di-share di grup? Belum ya. Saya mulai melemah bicaranya. Jadi nanti kalau bisa efektif ya. Kalau sekuat saya ya, sekuat saya. Bagaimana? Sudah siap, Mas Zai? Mas Zai, ada masalah apa, Mas Zai dan Mas Ruh? Mas Rufin. Iya, Mas Ruhin. Kalau mau singkat, Mas Ruhin. Oke, ada masalah apa? Coba ditanya ada masalah apa, Mas Munsir? Om An sedang di jalan. Siapanya yang di jalan? Mas Huzai. Mas Huzai sebentar. Kalau Yang Mas Ruhinnya, Mas Ruhinnya sudah ada? Belum ada? Iya, jadi 3 hal tadi. Atau 3 hal tadi ada yang ingin membicarakan atau menanggapi, silakan. Sambil menunggu teman-teman untuk menampilkan hasil pekerjaannya ya. Ada yang ingin menyampaikan atau menanggapi? Kalau tidak ada, Mas Mas Munzir, apakah sudah dicek? Mas Huzai, mungkin boleh mengirim dulu bahan tayangnya di grup ya, atau Mas Ruhin. baik Bu, siap. Ini sedang di
Tempat saya ada kucing yang sedang ribut sekali, jadi saya mute dulu suaranya. Kucing sedang gelut. Oh gitu. Nggih, Bu. Seru banget itu, Bu. Cek, 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 cek. Suara kau Rajon. Masuk, masuk Masuk, Kang masuk, Huzai, Mas. masuk. Masuk mbahmu. Ayo Alessia, Halo, ayo Le. Alessia, gum gum gum. Kang Huzai ditunggu. Gak usah, gak usah. Gak usah buat tunggu, Cak. Ngantuk, ngantuk. Langsungan lagi, Kang Mudir. Kang Mudir, langsungan apa nih? J, J, boleh langsung mawon. Langsung Rukin sih saja. napa kula niki? Halo? Mas Rukin Rin apa Klorin? Jenengan dulu mawon. Mboten Takut salah napa-napa. materi aku jane. Ibu? Takut salah materi. Mboten. Aman. Baik. Tidak ada yang salah. Ya, Bu, mohon maaf, Bu, sebelumnya, Bu. Silakan, Ah, silakan. baik, saya Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Semoga selalu dalam kesehatan, Mas selalu dalam Uzai, Mas Uzai, sebentar. Ibu. Ini yang lainnya supaya on cam dulu. Biar mau saya absen dulu Mas Uzai. Biar nanti Mas Uzai presentasi dipastikan didengar oleh semua warga kelas ini. Nje, nje. Nih, Mbak Nadila ini putrinya cuma satu memang ya. Ada berapa putri? Ada 4, Bu. Empat yang masuk baru Mbak Nadila ya. Yang lainnya belum masuk. Ya udah, yang lainnya belum masuk. Oke, silakan Mbak. Mbak Mas Uzai, silakan Mas Uzai. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, teman-teman. Semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, eh, pada siang hari ini perkenankanlah saya mungkin sudah mengenal saya nggih semuanya nggih. Mas Rizal sudah kenal saya nggih Mas Rizal nggih. Ah, siap. Oke. Tentunya dalam pepatah kita sering mendengar tak kenal maka tak sayang. Tapi percayalah yang kenal pun belum tentu sayang. Apalagi yang belum Kukurukuk, geruk. yang sayang tidak perlu tentu kenal. Baik seperti itu, kita selanjutnya memasuki ke materi yang pada dasarnya mohon maaf Ibu dosen kalau nanti pada penyampaian materi atau pemaparan materi kurang tepat atau kurang baik karena memang persiapannya jujur kurang matang seperti itu, Bu. Terima kasih Mas Muhammad Burhanuddin yang telah membantu share screen. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar sama-sama tentang inovasi pembelajaran akidah akhlak melalui e-learning. Yang jujur saya bingung antara ingin menjelaskan tentang inovasi pembelajaran e-learningnya atau materi akidah akhlak kemudian dipaparkan dalam pembelajaran e-learning. Jadi saya agak campur aduk yang pada akhirnya memutuskan untuk menyampaikan materi ini. Monggo, Mas Buran, share screen. Selanjutnya, Mas Buran. Tentunya kita harus tahu dulu apa itu e-learning. Nah, mungkin dari teman-teman sudah, saya yakin sudah paham lah apa itu e-learning. Uh, E-learning adalah electronic learning atau yang biasa kita kenal dengan pembelajaran elektronik.
Mungkin teman-teman sudah paham apa itu elektronik, apa itu learning. Jadi pembelajaran yang berbasis teknologi yang memanfaatkan perangkat elektronik dan internet untuk menyampaikan konten pendidikan. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa klik link di belakang. Ya, e-learning merupakan sistem pembelajaran formal yang dapat dilakukan di mana saja dan kemana saja. Nah, itulah e-learning. Nah, e-learning yang kita tahu bahwasanya e-learning ini berdasarkan kepada penggunaan alat-alat teknologi yang di mana alat-alat teknologi ini mulai bermunculan yang sangat masif pada abad ke-20 ini. Tentu pada zaman ini kita mengenal yang namanya istilahnya gadget, kita mengenal yang namanya istilah internet, kita mengenal istilahnya Google dan lain sebagainya. Tentu dalam perkembangan zaman ini tidak hanya dimanfaatkan untuk sekedar bisnis, untuk sekedar hiburan, akan tetapi dalam pembelajaran itu sangat berpengaruh juga dan sangat bisa untuk digunakan dalam pembelajaran. Slide selanjutnya, Mas Buran. Nah, untuk lengkapnya teman-teman daripada mendengarkan penjelasan saya nanti yang ruwet, ya, monggo silahkan nanti diklik saja ini di YouTube. Nah, bukan YouTube saya, YouTube orang ini. Insya Allah yang menyampaikan lebih menarik, ya, materinya juga lebih memahamkan karena disampaikan oleh expert dan sebagainya. Selanjutnya, Mas Buran. Berbicara tentang e-learning, tentunya semua pembelajaran itu tetap ada kekurangan dan kelebihan. Ketika kita hanya fokus pada kekurangan, tentu kita akan kehilangan berjuta manfaat. Oleh karenanya, kami di sini hanya akan menyampaikan tentang keunggulan e-learning dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Yang pertama, pembelajaran e-learning itu lebih fleksibel. Kenapa? E-learning dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Pemateri menambahkan, bahkan tidak ada koneksi internet sekalipun, e-learning dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Karena sekarang tentu kita mengenal yang namanya memori, SSD, micro SD, hard disk, dan lain sebagainya. Tentu materi-materi yang akan disampaikan dapat disimpan di kotak yang kecil, ya kan, flash disk dan lain sebagainya, yang dimana menjadikan e-learning ini sangat-sangat fleksibel karena bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, itu interaktif. E-learning dapat menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti video, animasi, simulasi, dan permainan. Tentunya dalam penggunaan barang-barang elektronik ketika pembelajaran sangat membantu. Karena apa? Tentu banyak materi dalam akidah akhlak itu mungkin para peserta didik akan merasa bosan dengan ceramah pendidik. Tentu akan lebih interaktif ketika diputarkan video, diputarkan animasi, simulasi, dan permainan. Sehingga pembelajaran di kelas itu lebih interaktif. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah lebih personal. E-learning dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Tentunya dalam pembelajaran di kelas, peserta didik tidak memiliki sikap yang sama, kemampuan yang sama. Tentunya dalam melihat hal seperti itu, kita akan kembali ke keunggulan yang pertama, yaitu lebih fleksibel, di mana kita bisa menambahkan pelajaran-pelajaran, menambahkan jam kelas di luar sekolah untuk peserta didik yang ketinggalan pelajaran. Tentunya sesuai dengan materi yang disampaikan, akan tapi tetap mengikuti kepada kemampuan masing-masing peserta didik. Kemudian yang terakhir ya, ini yang paling menonjol atau yang paling terlihat, yaitu dalam keunggulan e-learning, yaitu adalah terjangkau. Kenapa kok terjangkau? E-learning dapat menjadi solusi pembelajaran yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Kenapa? Karena
Pembelajaran e-learning ini yang pertama tidak membutuhkan ruang kelas atau bangunan. Karena apa? Bisa menggunakan Zoom Meet, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan video video call WA, menggunakan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini menjadi sangat terjangkau karena pada pembelajaran ini tidak memerlukan bangku, meja, dan alat-alat lainnya. Kemudian bisa dikatakan terjangkau juga karena apa? Karena materi-materi yang disampaikan, buku-buku yang disampaikan tentu berupa e-book juga atau berupa jurnal-jurnal elektronik yang disampaikan. Hal ini membuat lebih terjangkau karena peserta didik tidak harus membeli buku-buku kertas yang ada saat ini. Kok ada tinggal gue? Kamera aku ada tinggal gue. Enggak kok, lancar kok suaranya. Bagus kok. Fotonya Bu. Suaranya bagus, nggak putus-putus. Oke, lanjut nggih. Mas Buran, next Mas Bur. Beberapa inovasi pembelajaran melalui e-learning. Nah, tentu setelah kita mengenal apa itu e-learning, keunggulan e-learning, tentu kita tidak hanya menggunakan e-learning ya biasa-biasa saja, tentu tidak berbagi materi seperti ini, eh, penyampaian ceramah seperti ini. Tentu banyak sekali inovasi-inovasi pembelajaran melalui e-learning. Kami dari pemateri akan menyebutkan beberapa inovasi pembelajaran melalui e-learning. Next. Yang pertama, yang pertama yaitu pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. E-learning dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran adaptif dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti pembelajaran berbasis AI, pembelajaran berbasis permainan, dan pembelajaran berbasis data. Nah, ini kembali lagi kepada yang tadi, bahwasanya pembelajaran adaptif ini memang sangat dibutuhkan pada zaman-zaman sekarang ini. Karena apa? Peserta didik untuk saat ini mereka akan lebih fokus, mereka akan lebih menyimak ketika sesuatu itu divisualisasikan. Contoh keteladanan, contoh yaitu berakhlak mulia. Yang salah satunya adalah bersabar. Oh, bersabar ini bisa kita ambil ibroh dari perjalanan Nabi siapa? Oh, Nabi Yunus. Yang ketika, kok Nabi Yunus? Gus yang kena cacar kan Nabi siapa Gus? Oh, Nabi Ayub. Nabi Ayub contohnya, yang dimana beliau sangat sabar. Yang awalnya punya istri banyak, tinggal satu, ya kan? Itu contoh saja, Bu. Ya, peserta didik akan lebih fokus kepada keteladanan itu, melihat video, oh kisah Nabi Ayub yang luar biasa, terkena penyakit kulit, yang ditinggal istri dan anaknya. Akan tetapi, karena sabar, Allah memberikan keutamaan kepada beliau. Seperti itu. Next, Mas Buran. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik bekerja sama dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek. E-learning dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran kolaboratif dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti forum diskusi, grup kerja, dan video konferensi. Nah, seperti yang saat ini kita laksanakan, kita menggunakan Zoom Meet, yang dimana Zoom Meet merupakan salah satu platform yang digunakan untuk membuat forum diskusi dan video konferensi. Nah, dalam kasus ini mungkin kita memberikan kalau dalam pembelajaran akidah akhlak, tentu kita akan memberikan sebuah tugas. Contoh akhlak terpuji yaitu jujur.
kita berikan kepada para siswa, para peserta didik, nanti anak-anak kalian coba, kalian carikan cerita, kisah-kisah yang mencerminkan bahwasanya kejujuran tidak akan berujung kepada kemelaratan. Contoh, kalian nanti bisa menggunakan platform WA group, video call WA, katakanlah seperti itu. Atau nanti ibu akan kirim link Zoom Meet untuk kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok. Nanti ibu akan split kalian pada kelompok-kelompok tersendiri dalam Zoom Meet. Setelah beberapa waktu akan kita kembalikan bersama. Kalian ceritakan ibrah siapakah seperti itu. Itu contoh pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya Mas Bran. Pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk menyelesaikan suatu proyek yang bersifat nyata. E-learning dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti simulasi, virtual reality, dan augmented reality. Nah, biasa kita eh, katakanlah kita memberikan proyek kepada anak-anak, kemudian anak-anak disuruh untuk mensimulasikan atau virtual reality, membuat virtual reality dalam video, katakanlah seperti itu, atau lain sebagainya. Mereka disuruh bercerita tentang akhlak-akhlak yang baik, Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Mas Buran. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran berbasis mobile. Pembelajaran berbasis mobile adalah pembelajaran yang dapat diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. E-learning dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran berbasis mobile dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti aplikasi e-learning dan situs web responsif. Tentu kita sudah tidak kaget lagi ketika anak TK, anak SD, mereka sudah hmm, lihai, mereka sudah piawai dalam menggunakan smartphone. Yang tentu di mana kalau ini teman-teman seumuran saya semua, tentu ketika kita masih kecil, ya walaupun saya belum pernah merasakan kecil ya, gede terus, tentu tentu kita akan kaget. Wong aku baik anu bisa dolanan HP be SMP, katakanlah seperti itu. Wong ganu aku SD bae HP ini be isi ciliring-ciliring. Tapi sekarang kita dikagetkan dengan seorang bayi, dengan anak-anak TK yang mereka sudah sangat keren. Mereka menggunakan smartphone dan tablet, bahkan di kelas mereka belajar tidak lagi menggunakan buku, mereka menggunakan tablet. Yang dimana luar biasa pembelajaran berbasis mobile ini justru mereka akan lebih apa ya? Mereka akan lebih senang karena melalui smartphone dan tablet yang mereka pegang, mereka bisa mengakses apapun, kapanpun, mengakses siapapun, menghubungi siapapun, sehingga ketika mereka mendapatkan persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan, mereka akan cepat mendapat informasi yang dibutuhkan. Tentu dalam penggunaan mobile ada kekurangannya, yang dimana penyalahgunaan ketika pelajaran atau kekurangan ketika mereka lebih fokus kepada bermain gadget mereka tanpa menghiraukan pelajaran, tentu kita tidak bisa mengontrol hal tersebut karena tentu dalam mobile ini karena kemudahan akses apapun akan muncul sisi positif dan sisi negatifnya. Oke, selanjutnya Mas Bro. Nah, ini contoh penggunaan e-learning dalam mata pelajaran akidah. Tentu ada Zoom Meet, ada Gmeet untuk pembelajaran. Yang kedua menggunakan video untuk pembelajaran yang bersifat praktek. Contohnya ada di video YouTube ini. Apakah bisa diakses Mas Burhan videonya Mas Burhan? Bisa ternyata. Oh, iklan dulu. Anda nggak pakai premium ya? Ya, Masih kalau banyak iklan ya.
Minimal premium Mas, senggol dong. Nah, ini contoh saja. Untuk contoh saja untuk bahwasanya sangat mudah sekali sekarang mencantumkan link-link link ke dalam pembelajaran apapun. Ya, udah ya cukup Mas Buran. Wis, wis, selingan tok ae, gak usah di setel Pak. Terus ki garis yang terakhir ki. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak, mendengarkan apa yang kami sampaikan. Tentunya apa yang kami sampaikan jauh dari kata memfahamkan, bahkan pemateri juga kurang paham. Tentunya kita akan ingat selalu peribahasa tiada gading yang tak retak, tiada kesempurnaan selain kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Boleh Allah. boleh kita beri apresiasi tepuk tangan dulu ya untuk Mas Uzai. Tepuk tangannya virtual ya, boleh juga. Teman-teman sabar dulu. Saya ingin wawancara sebentar dengan Mas Uzai ya. Saya tadi agak merasa kayak udah lemah banget gitu ya, tadi pengen izin gitu. Tapi tiba-tiba semangat saya itu eh, tumbuh lagi. Jadi nggak capek, nggak ini ya, langsung semangat gitu loh. Mendengarkan Mas Uzai memaparkan materinya. Saya mau tanya nih, Mas Uzai sekarang ini ngajar di mana? Belum, Bu, belum mengajar. Masih belajar, Bu. Masih belajar di mana? Masih belajar di Unuga. Di Unuga. Tinggalnya di pondok apa? Ini, Bu, bersama Mas Rizal Hizbullah dan Mas Muhammad Burhanuddin Di mana tuh? di Al-Fatah, Bu. Di Al-Fatah ya. Di Al-Fatah. Saya mau tanya satu lagi nih. Nggih. Cita-citanya Mas Uzai besok setelah setelah selesai kuliah ya, kepengen kerjanya di apa? Di kantor urusan agama, Bu. Oh, di KUA, mau jadi penghulu gitu? Betul, Bu. Nggak usah jadi penghulu, ngapain jadi penghulu? Nanti kepengen nikah terus. Ya nggak apa-apa, Bu. Siapa tahu rezekinya di situ. Gini, silakan jadi di KUA ya. Saya doakan mudah-mudahan tercapai, tapi saya berharap Mas Uzai ini jadi dosen juga. Aduh, jangan aduh. Eh, jadi dosen ya. Jadi eh, untuk mengembangkan diri. Karena kalau di KUA ya bagus, bagus. Cuma eh, ilmunya ilmunya ya nggak bisa berkembang seperti kalau dosen gitu ya. Saya tadi ya baru Mas Huzai baru pada pertanyaan judul kan tadi Mas Huzai nanya begini. Dari judul ini penggunaan e-learning dalam mata pelajaran akidah akhlak ini mau mengambil atau fokus di sisi yang mana gitu kan? Artinya Mas Uzai itu baru melihat judul aja sudah memahami di situ ada dua variabel. Jarang ada mahasiswa yang seperti itu. Jarang sekali yang sampai eh, apa ya berpikir bahwa judul ini ada berapa variabel sehingga saya akan menekankan di sisi yang mana begitu. Tapi Mas Uzai sudah berpikir ke situ ya. Saya terkesan di awal tadi itu. Kesininya ya saya semakin berkesan juga gitu. Artinya saya merekomendasikan agar Mas Uzai nanti ya paling tidak ya silakan lah mau di KUA juga nggak apa-apa. Tapi nanti ber apa itu berjuang juga atau terjun juga di dunia pendidikan biar ilmunya semakin berkembang. Malah kalau saya pikir Mas Uzai ini sudah cocok jadi narasumber ini. Jadi saya doakan jadi profesor ya Mas Uzai ya. Jadi profesor. Nanti kalau selesai S1
S2, S2, S3. Sekarang banyak sekali beasiswa, banyak beasiswa. Mau beasiswa yang diawali dari sejak mendaftar, atau kalau sudah daftar tapi biayanya kesulitan, ada namanya beasiswa penyelesaian studi. Ini yang sekarang ini sedang berjalan ini. Termasuk S1 ada juga itu. Tapi udah tutup mungkin ya. Kemarin saya share-share itu. Nah, begitu ya. Oke, sekarang sebelum ke diskusi, saya ingin tahu dulu nih, untuk menemani testimoni saya, itu kolom chat, di kolom chat kan ada ya, saya sudah share tadi. eh Silakan diklik, atau yang di grup tuh, di grup, diklik coba. Yang ada di grup itu sudah saya share link ya. Sudah saya share link. Coba sekarang dibuka, diklik, diklik ya, diklik. Sudah ada yang ngisi ternyata rupanya. Saya mau lihat sebelum diskusi, saya berharap ini dulu ya, biar biar mengapresiasi dulu. Nah, sudah ada rupanya. Sudah ada yang menjawab. Silakan yang lainnya ikut menjawab juga. Menurut Anda, nah nih, bagaimana presentasi Mas Uzai? Kasih jawaban singkat di bawahnya, atau lanjutannya nanti alasan singkatnya. Silakan. Mas Uzai juga boleh mengisi kok. Menilai diri sendiri. Namanya evadir, evaluasi diri. Yuk, silakan. Diklik. Tuh ya. Oke, silakan. Silakan diisi. Saya kasih waktu 5 menit saja. Setelah 5 menit nanti eh, kita lanjut ke diskusi ya. Ke diskusi. Ke diskusi. Ya, sudah ada lagi. Ayo, apa ini? Oh, masih sudah lupa caranya ya? Caranya lupa nggak? Saya tanya, caranya lupa? Lupa apa kenapa? Halo, dibuka suaranya. Caranya lupa atau kenapa nih? Ini juga termasuk salah satu pembelajaran akidah akhlak dengan e-learning ini. Lupa caranya atau gimana? Ya, HP Halo, nggak muncul, Bu. nggak muncul. Masa? HP-nya kenapa ya kok Iya. nggak muncul? Nih, alasannya dikasih. Alasannya kasih ya. The best lah Kang Huzai. Ini. Pembawaannya, pembawaannya asik dan tidak terlalu tergesa-gesa. Mohon maaf banyak. Ini pasti tulisannya Mas Huzai nih. Mohon maaf banyak. Oh, Mas Munzir. Mas Munzir, kenapa mohon maaf Mas Munzir? Saya maafkan. Ya, pembawaannya tidak terlalu tergesa-gesa ya, santuy ya, santuy, santai gitu ya. Yang nulis pembawaannya tidak tergesa-gesa siapa nih? Mbak Nadila. Mbak Nadila kenapa tidak support HP-nya? Nggak muncul di HP kan? Oh, Mbak Nadila berarti belum install Jamboard. Kalau di HP harus install dulu itu, ya. Tapi kalau di laptop tidak, karena ini termasuk salah satu dari fasilitas di Google Workspace. Jadi kalau, oh ini beliau sudah terbiasa nge-MC, sudah menempuh berbagai kegiatan, sudah saya duga pasti begitu. Makanya saya tadi tanya, Mas Uza itu kerja di mana gitu ya. Karena saya nggak yakin kalau dia cuma mahasiswa biasa-biasa aja. Calon penghulu, calon penghulu mah, mah beda gitu ya. Iya, ya, tidak harus calon penghulu sih. Semua mahasiswa harus begitu sebetulnya. Saya bangga kalau mahasiswa ini banyak pengalaman ya. Kelas ini kan kelas yang memang banyak pengalaman. Beda dengan kelas yang lain.
Sering nganterin orang buat lamaran. Lamaran pekerjaan atau lamaran apa nih? Eh, jam terbangnya sudah limit. Limit. Maksudnya gimana sudah limit nih? Mas Uzai, coba Mas Uzai angkat suara. Jam terbangnya sudah limit maksudnya kira-kira apa tuh Mas Uzai? Mohon maaf Bu, mboten ngertos niku sinten niku Bu. Astagfirullah. Jam terbangnya sudah limit, yang nulis siapa tolong dijelaskan dong. Ya, padahal saya baru naik pesawat baru sekali Bu. Itu pun cuma ke Jakarta. Baru sekali nih masa sudah dibilang limit. eh Coba siapa ini maksudnya gimana nih? Jam terbangnya sudah limit, maksudnya gimana nih? Oke, mungkin maksudnya bukan limit ya. Orang Solo baru, Bu. Oke deh, ya saya kira cukup lah ya. Cukup baik. Boleh tepuk tangan untuk semuanya, untuk semua yang sudah ngisi ini ya. Eh, Keren, keren, keren. Semuanya sudah paling tidak mengaplikasikan salah satu e-learning dalam pembelajaran akidah akhlak. Oke ya, saya stop screen dulu. Ini tadi kalau saya lihat pemaparannya juga langsung dari Canva. Ada yang ingin komentar kira-kira itu tadi Mas Munzir. Mas Uzai ini sendiri atau kelompok? Masih sendiri Bu. Maksudnya ini tadi tugasnya. Iya masih sendiri, nggak Oh, mau ada yang sendiri. berteman Bu buat Oh, ngelompokin. oh gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Tadi Mas Uzai itu menggunakan fasilitas apa di Canva? Ada yang bisa menebak? Tebakannya salah nggak apa-apa. Ya namanya juga nebak. Nebak itu ya ada yang salah, ada yang benar. Menggunakan apa? Boleh ditulis di kolom chat di sini. Menggunakan apa tuh? Fasilitas apa yang ada di Canva? Tadi bicara AI, Artificial Intelligence ya. Eh, sudah ada yang jawab? Belum ada. Belum ada ya. Fasilitas PPT. Mas Agus. Nggak PPT itu tadi Canva ya. PPT dengan Canva sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda. Ya banyak berbeda nggak sedikit. Template presentasi ya betul. Template presentasi betul. Tapi fasilitas ada yang dipakai tuh oleh Mas Munzir. Mas Munzir lagi. Mas Uzai. Ya Mas Uzai. eh Template presentasi plus video bergerak. Ya betul. Ada lagi yang mau menjawab lagi? Nah, iya, template itu maksudnya. Maksudnya Mas Agus template ya. Template, oke. Sekarang Huzai. Mas Huzai menyampaikan menggunakan fasilitas apa Mas Huzai? Buka video suaranya. Ya, sudah nggak lapar kan sekarang Mas Huzai? Masih Bu. Ya, habis kaosnya laparan sih. Iya. Iya, Yang mana Bu? ya. Jadi Mas Huzai membuat paparan materi itu minta bantuan apa di Canva? Ayo, Ini ayo dibuka lo. suaranya. Minta template Bu. Ah, Minta template ya. Minta template. Minta bantuan AI. Iya, template itu AI ya. Selain itu minta apa lagi? Pakai pakai Present Magic nggak? Mboten. Nggak. Pakai apa lagi? Itu. Nggak pakai. Mboten Bu. Apa sih? Nggak. Mboten. Ya, oke baik. Baik kalau begitu ya. eh ini murni pakai bikin sendiri gitu ya. Template terus dimodif-modif dikit Bu.
Iya, template dimodif-modif dikit. Sebetulnya bisa saja mahasiswa meminta bantuan pada Canva Magic yang ada di Canva. Ya boleh, boleh-boleh saja. Tidak dilarang. Yang penting ya itu tadi. Sambil diedit-edit, sambil disesuaikan. Syukur-syukur ini kurangnya, Mas. Kurangnya Mas Huza ini referensinya yang belum ada ya, Mas Huza ya. Mas Uzai dikasih referensi. Kalau dari Canva Magic itu kadang-kadang ada referensi juga loh. Dikasih referensi biar biar secara akademik bisa dipertanggungjawabkan ya. Biar secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan tadi belum ada referensinya. Jadi eh, ini tadi termasuk apa namanya pengertian e-learning dan lain-lain masih belum ada referensinya. Ini pengertian e-learning kan belum ada. Kemudian ini juga keunggulan ini versinya siapa dari siapa begitu. Kalau bisa diberikan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun dari AI itu sudah diarahkan, tapi AI biasanya di bagian akhir ada tulisannya begini. Silakan Anda memperbanyak referensi dengan kajian-kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut. Biasanya begitu. Diberi keterangan begitu, AI itu ya luar biasa. Gitu ya. Oke, oke baik. Seperti itu. Ya silakan. Ada yang mau meneruskan? Siapa ini moderatornya? Mungkin kita berlanjut ke diskusi ya. Ke diskusi. Ke diskusi karena ini tadi belum saya kritisi atas pertanyaannya Mas Huzai di awal bahwa judul ini mestinya fokus di mana, di bagian mana gitu. Belum saya kritisi, sengaja saya biarkan itu untuk wilayah diskusi mahasiswa atau mungkin bahan bahan masukan atau mungkin dari pemakalah sendiri, dari presenter sendiri ingin menyampaikan hal lain gitu. Silakan dilanjut Mas Uzai. Silakan Mas Uzai, Pripun, Bu? dilanjut dengan diskusi. Eh, Monggo rencang-rencang ada yang menanggapi. Oh, mboten enten nggih pun. Tidak ada. Mana tulisan tidak adanya? Nah, Mas Uzai ini karena biasa tampil ya sudah cepat ini ya, apa itu, sense of humornya juga tinggi gitu ya. Ini kayaknya ada yang mau tanya ini Mas, Mas siapa nih? Mas, Mas Muhammad Burhanuddin sepertinya ajeng tanglet nih, Bu. Mas Rizal juga iya kayaknya udah senyum-senyum itu. Silakan, silakan. Ya, mahasiswa banyak belajar ya tentang pengetahuan tentang IT dan seterusnya. Tadi Mas Huzai, Huzai Munzir, Rizal, itu saya mau keliru terus karena sama-sama berbasis Z ya. Namanya jadi Huzai, Munzir, Rizal, itu maunya keliru aja tiga orang itu. Karena Z gitu. Kelemahan mahasiswa UNUGA sebagian besar itu di bahasa. Bahasa Inggrisnya itu harus di-upgrade. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting ya. Kalau bahasa bagus, kemanapun bisa masuk. Di kampus itu kan banyak kursus-kursus tuh. Sekarang juga banyak kursus gratis ya. Anak saya itu banyak ikut kursus gratis juga itu di internet. Murah, tidak bayar, asal mau gitu. Jadi nanti dari
hal-hal yang kecil lah. Hal yang kecil kan misalnya membaca, e-learning gitu ya, jangan e-learning gitu. Ya, banyak lah, banyak banyak hal yang harus di-upgrade gitu. Begitu ya. Gimana? Sudah ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, kalau belum, saya misalnya izin, diizinkan nggak ya? Misalnya saya sepertinya memang harus istirahat dulu nih. Sudah melihat layar, sepertinya sudah tidak kondusif. Apakah mahasiswa ikhlas kalau saya eh, pamit dulu? Halo? Atau ada yang mau, kalau ada yang mau lanjut diskusi sih saya bisa off cam lah ya. Tapi kalau tidak ada, saya mau izin dulu. Gimana? Halo? Untuk kemaslahatan bersama, Bu. Ya, untuk kemaslahan bersama kenapa? Nggih, gimana, teman-teman? Kesehatan Saya Ibu ngikut yang teman-teman paling aja. utama, Bu. Iya, Oke, benar kan sekali. senang juga ya, lebih awal lebih senang. Yang penting tadi udah dapat banyak ya. Nanti akan saya lanjut di pertemuan yang akan datang. Bagaimana kelanjutan dari yang sudah bagus ini tadi. Tapi tiga hal tadi yang utama yang saya sampaikan di awal, tolong dikembangkan lagi ya mahasiswa ya. Setelah ini hunting, googling tentang referensi-referensi itu. Ya, siapa tahu bisa untuk bekal mahasiswa. Begitu ya, terima kasih. Boleh applause sekali lagi untuk Mas Huzai yang sudah presentasi dan juga teman-teman yang lain yang sudah berpartisipasi menanggapi ya walaupun via Jamboard gitu. Itu juga bagian yang penting karena kalau presentasi bagus tidak ada yang menanggapi tidak ada artinya. Jadi kelas ini ibarat sebuah mobil. Mobil itu semua komponennya itu penting. Ya rodanya penting, ya mesinnya penting, ya setirnya penting. Bahkan hal yang kecil seperti spion dan lain-lain itu sangat penting. Semuanya penting. Begitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala hal yang kurang nyaman. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. terima kasih. Mohon maaf Ibu, semuanya. sami-sami, Bu. Ih, Ya, matur suwun, Bu. sami-sami. Sukses selalu ya dan